ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari penjelasan ayat-ayat Allah dalam surat Ali Imran, dan sekarang kita masuk pada ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an." Kemudian jika mereka mendebatmu, yaitu melakukan muhajah, berdebat kepadamu, faqul aslamtu, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah. Dan demikian pula wa man ittaba'an, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Wa qul lil ladzina utul kitaba al ummiyyin, dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberi Alkitab, dan al ummiyyin yaitu orang musyrikin Arab, aslamtum, apa kalian masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, jika mereka masuk Islam maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, kalau ternyata mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka sungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ayat ini Rasulullah menyebut tentang perdebatan. Bahwasanya Rasulullah SAW, sebagaimana kita tahu bahwasanya surat Al-Imran turun karena datangnya wafd Nasrani Najran. Itu kaum Nasrani dari Najran yang kemudian berdebat dengan Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Isa. Dan sudah kita sebutkan di awal bahwasanya di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW, jika memang Nabi Isa adalah anak Tuhan, seharusnya anak sama dengan bapaknya, konsekuensi logis ya. Berarti harusnya tidak makan, tidak minum, Maha Kuasa, Maha Esa dan seterusnya. Tapi ternyata Nabi Isa lahir dari tidak ada menjadi ada, mampir dalam perut ibunya, kemudian makan dari asupan gizi dari ibunya dalam perutnya melalui plasenta misalnya. Kemudian dia pun dari kecil kemudian menjadi besar, sifat manusia, dia lapar, dia haus, dia makan, dia minum, kemudian dia ketakutan, dia tidur ya, sampai dikejar-kejar oleh pasukan Romawi ya. Tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ngantuk dan apalagi tidur ya. Tentunya dengan demikian bahwasanya Nabi Isa bukan anak Allah Subhanahu wa taala karena sifatnya jauh berbeda. Ini sebenarnya jawaban yang sangat logis. Kemudian dan Allah sudah sebutkan di ayat sebelum ini, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diridhai oleh Allah cuma Islam. Tapi kalau mereka masih mendebatmu, fa in hajjuka. Tapi mereka ngeyel, mereka debat. Hidayah di tangan Allah. Hujjah sudah disampaikan, dalil sudah disampaikan. Sudah sangat jelas terang benderang, tapi masih ngeyel. Masih ngeyel mengatakan Nabi Isa Tuhan. Masih ngeyel mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Faqul aslamtu wajhiya lillah. Maka katakanlah aku menyerahkan diriku atau mengarahkan wajahku kepada Allah semata. Apa maksud perkataan ini? Faqul aslamtu wajhiya lillah. Katakanlah wahai Muhammad, aslamtu wajhiya lillah. Ada yang mengatakan, disebutkan oleh Tahir bin Ashur dalam tafsirnya, ada beberapa tiga pendapat di antaranya, yaitu aslamtu wajhi lillah, maksudnya aku hanya beribadah kepada Allah semata, tidak seperti kalian yang beribadah kepada makhluk, entah dikatakan Ruhul Kudus, entah dikatakan Bunda Maria, entah dikatakan Nabi Isa. Aku tidak seperti kalian. Ya sudah, mau diapain? Kalian ngayal, tidak mau terima hidayah, tidak mau masuk Islam, faqal aslamtu wajhi lillah. Sudah, ya sudah, mau diapain? Ya ini seperti perkataan lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, mau diapain? Aslamtu wajhi lillah. Kalau aku tetap enggak mungkin aku menyembah makhluk. Enggak mungkin aku menyembah Nabi Isa, enggak mungkin aku menyembah Bunda Maria, tidak mungkin aku menyembah Ruhul Kudus, ya. Tidak mungkin aku bilang tiga dalam satu dalam tiga. Tidak. Aslamtu wajhiya lillah. Aku hanya menyerahkan wajahku kepada Allah. Itu aku hanya beriman kepada Allah. Ini satu tafsir. Apa maksud aslamtu wajhiya lillah? Itu aku hanya menyembah kepada Allah semata. Pendapat kedua,
Faqul aslamtu wajhi lillah. Maknanya faqul aslamtu wajhi lillah maksudnya ya sudah aku Islam. Mau apa lagi? Aku tidak bisa berdebat dengan kalian lagi. Sudah aku sudah sampaikan berbagai macam hujah, berbagai macam dalil, maka selesai. Aku tidak bisa lanjutkan perdebatan, ya. Ini maksud pendapat yang kedua. Yang pertama jadi kita bantah bagaimana aku mau beribadah kepada seperti kalian beribadah kepada Nabi, kepada Ruhul Qudus dan yang lainnya. Pendapat kedua, maksud dari faqul aslamtu wajhi lillah maksudnya ya sudah, saya Islam, saya tidak bisa lagi berdialog dengan kalian. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau diapain lagi? Mau disampaikan dalil percuma saja. Ya, percuma saja, ya. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan, yang meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan miliaran manusia, tidak? Banyak mereka atau kita? Lebih banyak mereka, miliaran manusia. Hidayah di tangan Allah, mau dia. Sudah jelas-jelas manusia bukan Tuhan. Kemudian disembah, mau diapain? Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang sembah sapi juga miliaran. Semua dijelasin, ini bukan Tuhan ya enggak bisa. Ya kita hanya ya sudahlah, kalau mengayal-ngayal udahlah. Aslamtu wajhi lillah, saya Islam. Enggak bisa saya lanjutkan lagi. Mau berdalil apa lagi mau disampaikan? Enggak bisa lagi, sudah mau ngotot enggak bisa. Tapi ini pendapat kedua. Jadi aslamtu wajhi lillah, ya sudahlah, saya tetap Islam, terserah kalian, ya. Wa man ittaba'an, demikian juga orang-orang yang mengikutiku, mereka juga berkata sepertiku, ya. Yang mengikutiku yaitu para sahabat, para umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sepertiku, ya. Ini mirip seperti Ibnu Katsir menyebutkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru berdakwah kepada Allah, itu ikhlas untuk berdakwah, bertauhid kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani. Aku dan para pengikutku juga menyeru yang sama. Menyeru kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip seperti surat Yusuf. Sini Nabi mengatakan Allah mengatakan faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, aku Islam hanya beribadah kepada Allah semata, demikian juga para pengikutku hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian Allah berfirman, "Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum." Dan katakanlah kepada ahlul kitab. Ahlul kitab maksudnya Yahudi dan Nasara. Wal ummiyin maksudnya Arab, orang-orang Arab. Yang banyak di antara mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maksudnya orang-orang Arab. Aslamtum, apa kalian masuk Islam? Maka Allah menyuruh Nabi untuk terus berdakwah. Sudah yang ngeyel-ngeyel tidak usah dipedulikan, tapi lanjutkan dakwahmu. Tetap tawarkan Islam. Suruh mereka renungkan kembali. Maka katakanlah kepada ahlul kitab dan orang-orang musyrikin ketika itu, apa kalian masuk Islam? Ini di antara dalil disebut Ibnu Katsir, di antara dalil yang sangat kuat bahwasanya Islam diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Karenanya Nabi disuruh mendakwahi ahlul kitab dan Nabi disuruh mendakwahi al-ummiyin, yaitu orang-orang Arab dan sekitarnya. Semuanya disuruh untuk masuk Islam. Jadi tidak terbatas pada Arab saja, tetapi bahkan Yahudi, Nasrani semuanya diperintahkan oleh Nabi, diajak untuk masuk Islam. Dan ini sangat jelas bagaimana sudah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang Yahudi dan Nasara. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Heraklius yang beragama Nasrani agar masuk Islam. Rasulullah SAW kirim surat kepada Al-Muqawqis untuk masuk Islam. Rasulullah SAW kirim surat kepada Najasyi yang beragama Nasrani untuk masuk Islam. Rasulullah SAW kirim surat kepada Kisra Raja Persia, Majusi, untuk masuk Islam. Rasulullah SAW pergi ke bekas pembantunya Yahudi yang pernah pemuda jadi pembantu ketika sakit. Rasulullah SAW mengatakan asli masuk Islam lah. Akhirnya dia pun masuk Islam. Jadi dakwah Nabi bukan cuma untuk Arab tapi untuk internasional, seluruh alam semesta, ya. Seluruh alam semesta. Dan dalilnya sangat banyak akan hal ini. Misalnya, "Qul ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an." Wahai katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sungguhnya aku ini adalah utusan kepada kalian seluruhnya. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh umat manusia. Allah juga berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Sungguh kami telah menurunkan Al-Furqan itu Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar engkau menjadi
pemberi peringatan kepada al-alamin, kepada seluruh alam semesta. Ya. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, wa kana an-nabiyyu qabli yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Adapun nabi sebelumku diutus untuk umatnya saja, adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Dan membahas ini tentu panjang lebar, tapi intinya ayat ini menunjukkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Makanya meskipun Rasulullah SAW bertetangga dengan Yahudi di awal kedatangan beliau di kota Madinah, kemudian dibuat Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah, itu hidup damai sesama penduduk kota Madinah, dan ada aturan bela negara. Dalam aturan tersebut, undang-undangnya, kalau ada musuh datang dari luar, maka Yahudi dan Muslimin harus kerjasama untuk melawan musuh. Untuk melawan apa? Musuh. Namun akhirnya Yahudi berkhianat, karena mereka memang kaum suka berkhianat. Tetapi selama dalam masa perdamaian tersebut, Rasulullah tetap dakwahi mereka untuk masuk Islam. Rasulullah tidak pernah mengakui kebenaran agama mereka, enggak pernah. Rasulullah mengakui eksistensi agama mereka, maksudnya mereka punya agama. Walil Yahudi dinuhum, walil Muslimina dinuhum. Yahudi punya agama, silakan jalankan. Islam juga punya agama, juga silakan jalankan. Tapi bukan Nabi membenarkan bahwasanya mereka juga masuk surga seperti kita. Apalagi Nabi berbuat seakan-akan membenarkan agama mereka. Enggak, Rasulullah bahkan dakwahi mereka. Rasulullah ingatkan tentang hari kiamat, Rasulullah ingatkan hari neraka jahanam. Allah yang perintahkan. Wa qul lil ladzina utul kitab, katakanlah kepada ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, aslamtum, apa kalian tidak masuk Islam? Paham? Bukan malah kemudian seakan-akan membenarkan agama tersebut, enggak benar. Jadi toleransi tetap berjalan, tetap kehidupan bertetangga berjalan, tapi dakwah tetap apa? Berjalan. Sebagaimana mereka juga berdakwah. Mereka berdakwah enggak? Mereka berdakwah, makanya ada tansir, kristianisasi dan yang lain. Mereka berdakwah. Mereka berdakwah. Maka tidak boleh seorang muslim mengesankan kepada umat bahwasanya agama mereka benar, itu enggak boleh. Mengesankan bahwa agama kesyirikan itu juga apa? Benar, itu tidak boleh. Toleransi harus dilakukan, tetapi dakwah tetap apa? Berjalan. Taib. Fa in aslamu, kata Allah, fa in aslamu, kalau mereka Islam, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapat hidayah. Subhanallah, ya. Kalau masuk Islam dapat hidayah, jelas. Faqad ihtadaw, mereka telah dapat hidayah. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling, disampaikan dakwah Yahudi, Nasrani tetap berpaling, fa innama alaikal balagh, maka tugasmu hanyalah menyampaikan. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Rasulullah hanya bisa hidayatul irsyad, hanya bisa menjelaskan. Adapun hidayah itu taufik, yaitu seorang mendapat taufik dari Allah, dapat hidayah yang sering kita sebut hidayah, itu yang punya hak cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ada yang mengatakan Allah Maha tahu mana hambanya yang berhak dapat hidayah dan mana yang tidak dapat apa? Hidayah. Ketika paman Nabi Abu Talib meninggal dunia dalam kondisi kafir, maka Rasulullah berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mohon ampunan buat engkau selama aku tidak dilarang. Rasulullah sangat sayang. Karena Abu Talib ini orang kafir yang jasanya paling besar kepada Islam di alam semesta ini. Tidak ada yang melebihi jasa Abu Talib. Muhammad masih kecil, yang perawat dia siapa? Abu Talib. Membimbing dia. Abu Talib seperti ayah Nabi yang baru setelah ayahnya meninggal dunia. Karena Abu Talib dan Abdullah, bapak Nabi, saudara kandung. Dari paman-paman Nabi yang masih hidup, yang saudara kandung dengan bapak Nabi cuma Abu Talib. Maka Abu Talib sangat sayang pada ponakan kandungnya ini, bahkan lebih sayang daripada anak-anaknya sendiri. Bahkan dia perhatian, dia bawa kalau lagi safar dia bawa, tidak pingin Muhammad ditinggal sendirian karena enggak ada yang ngurusin Muhammad, si kecil Muhammad. Ini Nabi masih kecil, dirawat sampai gede. Saya menikah dengan Khadijah, saya jadi seorang Nabi. Ketika seorang Nabi, dia yang pasang badan membela. Satu Quraisy semua menyerang Nabi, pamannya pasang badan. Sangat sayang kepada Nabi, rela mati demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya hidayah bukan di tangan Nabi. Meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maka Nabi berkata ketika Abu Talib meninggal, "Sa'astaghfirulaka ma lam unha anka." Aku akan mohon ampunan buat engkau selama aku tidak larang. Allah tegur. Allah turunkan ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu mana yang berhak dapat apa?
hidayah. Jadi kata Allah, kalau dakwai ajak mereka masuk Islam, tugasmu menyampaikan. Fa in tawallau wa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau ikuti, fa inna ma alaikal balagh, maka tugasmu hanyalah menyampaikan. Kata Allah, wallahu basirun bil ibad. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui mana yang berhak dapat hidayah dan mana yang tidak berhak dapat apa? Hidayah. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun nabiyina bighairi haqq wa yaqtulun ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Ini Allah sedang menyebutkan orang terburuk ya di alam semesta. Sudah kafir kepada ayat Allah, membunuh para nabi dan membunuh orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sungguhnya orang kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtulun nabiyina bighairi haqq, dan membunuh para nabi tanpa hak. Wa yaqtulun ladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, yaitu yang beramar ma'ruf nahi munkar. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya, mereka itulah orang-orang yang lenyap pahala mereka di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Tadi saya katakan ayat ini menceritakan tentang sekelompok Yahudi Bani Israel yang telah di puncak kejahatan, bukan cuma sekedar kafir, tapi bahkan juga membunuh para nabi. Orang yang paling besar haknya setelah Allah adalah para nabi. Para nabi yang berdakwah tanpa mengharapkan upah sedikit pun, bersusah payah, sangat sayang kepada kaumnya, agar kaumnya bertauhid kepada Allah, malah mereka bunuh. Tapi di sini innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, jelas yang kafir pada ayat Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, dan bunuh para nabi. Disebutkan oleh para ahli tafsir, ada riwayatnya lemah. Datang dari Nabi, ada rawinya bermasalah. Disebutkan Nabi mengatakan mereka membunuh 43 nabi dan 100 sekian, kalau enggak 170 para penegak amar ma'ruf nahi munkar, Bani Israel kejahatannya. Tapi riwayatnya lemah. Ya. Disebutkan juga oleh para ahli tafsir seperti Tahir bin Asyur bahwasanya mereka membunuh nabi yang pernah mereka bunuh, Zakaria, Yahya. Ya. Zakaria ingin menyelamatkan anak-anaknya, dibunuh. Yahya karena berfatwa tentang haramnya nikah mahram, maka dia pun dibunuh. Hezkiel juga ketika mencela perbuatan mereka akhirnya dibunuh. Ini disebutkan dalam ada beberapa nabi yang disebutkan dibunuh, di antaranya mereka mengaku membunuh Nabi Isa alaihissalam. Yahudi mengaku membunuh siapa? Nabi Isa. Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka yang mengaku sungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka bangga telah membunuh Nabi Isa. Ya, Allah mengatakan wa ma qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, wa ma salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu yang mereka bunuh. Jadi mereka dikenal dengan membunuh para nabi. Setiap ada nabi, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzdzabtum fariqan taqtulun. Apa setiap ada seorang nabi yang datang kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, maka sebagian kalian dustakan, sebagian kalian bunuh. Ini bejatnya orang Yahudi. Jadi kalau ada nabi diutus tidak sesuai dengan selera, dibunuh. Saya sering sampaikan, ngeri kalau kita diutus suatu desa tersebut kalau ustadznya tidak sesuai selera, dibunuh. Wah, ngeri. Kalau sesuai dengan selera disanjung-sanjung, enggak sesuai selera dibunuh. Akhirnya sang dai tersebut harus ikut selera masyarakat supaya selamat. Ngeri. Jadi fariqan taqtulun, kadzdzabu wa fariqan, kalian sebagian kadzdzabtum wa fariqan taqtulun, ya. Sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Di sini firman Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa hak.
Bukan berarti ada membunuh Nabi dengan hak, enggak. Ini namanya wasfun lazim. Wasfun lazim itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah itu seperti begini, seperti Rasulullah SAW bersabda, misalnya dipahami oleh para fuqaha, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Jika air telah mencapai 2 qullah, maka tidak terpengaruh dengan najis. Berarti kebalikannya, jika kurang dari 2 qullah terpengaruh dengan apa? Najis. Ini contoh dipahami oleh mazhab Syafi'i dan yang lain. Itu namanya mafhum mukhalafah, berarti kebalikannya. Seperti hadis Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia faqih tentang agama. Berarti kebalikannya, siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah buat dia bodoh tentang apa? Agama. Ini seperti ini. Wa yaqtulun nabiyina bighairi haqq. Di antara kesalahan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Bukan berarti dipahami boleh bunuh nabi dengan hak. Karena itu tidak akan terjadi. Namanya bunuh nabi pasti tanpa hak. Maka tanpa hak ini namanya wasfun lazim. Bukan wasfun qaidun, tapi bukan al-wasful qaidi, tapi maksudnya wasfun lazim. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Ini sama seperti wa tashtaruna bihi thamanan qalila. Innal ladzina yakfuruna bi ayatil innal ladzina wa innal ladzina yakfuruna bi ayatil wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang-orang yang kafir kepada Allah dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Masuk neraka, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan mengatakan berarti kalau jual dengan harga mahal tidak apa-apa. Enggak. Karena semua dunia itu murah. Maksudnya semua itu apa? Dunia murah. Mereka mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, menyembunyikan ayat, menyembunyikan hadis, menyembunyikan dalil. Untuk dapat dunia itu sebesar apapun tetap aja murah. Enggak ada bandingan dengan akhirat. Itu namanya wasfun lazim. Wasfun lazim. Bukan wasfun qaidi, bukan qaid, ya. Jadi semua pembunuhan terhadap Nabi pasti tanpa hak. Jadi perkataan Allah bighairi haq untuk menetapkan dan untuk menekankan bahwasanya membunuh para nabi itu tanpa hak. Apa hak mereka membunuh para nabi? Apa kesalahan para nabi? Nabi dunia tidak cari sama sekali. Para nabi tidak mencari dunia sama sekali. Ya. Nabi Nuh berkata, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Ya kaum, aku tidak minta harta sedikit pun dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah siang malam susah payah. Terus kemudian misalnya Nabi dibunuh, apa salahnya? Dia sudah susah payah, setengah mati, murni mencari akhirat, murni ingin kebaikan kalian, terus kalian bunuh. Benar-benar pembunuhan kepada Nabi tanpa hak. Nabi Isa apa mau dibunuh? Enggak ada kesalahan dia sama sekali. Miskin Nabi Isa alaihissalam. Kesana kesini berdakwah, menyampaikan kebaikan, menolong orang, itu kerjanya. Tidak membicarakan politik sama sekali, tidak ingin mengambil kerajaan dari Romawi sama sekali, tidak ada. Tidak ada. Kemudian kenapa dia mau dibunuh sama orang-orang Yahudi? Tidak ada sama sekali. Jadi pembunuhan terhadap Nabi itu tanpa hak, untuk penekanan, tanpa hak. Kemudian kesalahan mereka lagi, selain kafir kepada Allah, selain membunuh para nabi, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka membunuh orang-orang yang menyuruh kepada keadilan dari kalangan manusia. Ini maksudnya penegak amar ma'ruf nahi munkar. Dalam qiraah yang lain, wa yuqatiluna, dan mereka memerangi, memerangi, dibunuh atau diperangi. Jadi dalil bahwasanya zaman dahulu juga sudah ada amar ma'ruf nahi munkar, bukan cuma di zaman umat Islam saja. Zaman dahulu juga sudah ada amar ma'ruf nahi munkar, ya. Sudah ada. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang sahibu Yasin di dalam surat Yasin, di surat Yasin Allah sebutkan tentang seorang disebutkan oleh tafsir namanya Habib. Ketika para rasul berdakwah kemudian diingkari oleh kaumnya. Kata Allah, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridinir rahmanu bi dhurrin la tughni 'anni syafa'atum syai'an wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin. Terus kata dia, dikatakan kepadanya, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Jadi ketika para Rasul berdakwah, kaumnya mengingkari, maka datang seorang min aqsal Madinati, dari jauhan datang menyemangati, mengingatkan kaumnya. Kenapa kalian mengingkari nabi-nabi tersebut? Ini dia beramal nahi mungkar. Ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Kenapa kalian menolak dakwah para rasul? Dia dakwahi kaumnya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang tidak minta duit dari kalian, tidak minta harta dari kalian, tidak minta kedudukan dari kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka dapat petunjuk. Kenapa aku tidak menyembah Allah sementara Allah telah menciptakan aku? Intinya dia berdakwah. Akhirnya mereka jengkel, mereka tangkap dia, mereka injak-injak perutnya sampai keluar ususnya. Ini Habib namanya. Sebenarnya oleh tafsir. Akhirnya dia meninggal karena beramal nahi mungkar, dia dibunuh. Ternyata dia masuk surga. Allah mengatakan, qila dakhulil jannah, masuklah kau ke dalam surga. Maka dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu. Dia sangat ingin kebaikan bagi kaumnya. Sampai ketika dia masuk surga pun dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi, seandainya kaumku tahu kenapa aku diampuni. Karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar ketika mendakwahkan tauhid, mengingatkan kesyirikan. Dia mengatakan, a'attakhidhu min dunihi alihatan, apakah aku mengambil tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan sekutu selain Allah? Iyuridir rahmanu bidharrin la tughni anni syafa'atum syai'an, kalau Allah ingin aku keburukan, mereka tidak bisa kasih syafaat sama sekali. Dia mengingkari kesyirikan, akhirnya dibunuh. Ternyata dengan sebab dia berdakwah, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini kisah bahwasanya orang beramal nahi mungkar terkadang sampai pada tingkat dibunuh. Seperti Bani Israel membunuhi orang-orang yang beramal nahi mungkar. Makanya di sini sifat mereka yang ketiga, wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas, yang membunuhi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Dalam qiraah yang lain, wa yuqatiluna, memerangi. Enggak suka dengan orang terganggu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Terganggu orang mengingatkan tentang haramnya ini, haramnya anu, haramnya ini, haramnya anu. Kayak dibunuh, mau dipenjarakan, mau disiksa, mau di apa. Maka ini orang-orang yang paling buruk. Kafir kepada ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh para dai. Maka ketika mereka melakukan 3 dosa yang besar, maka Allah pun ancam mereka dengan 3 hukuman. Pertama, fabasyirhum bi'adzabin alim. Bisyarah itu asalnya beri kabar gembira. Ini ejekan. Beri kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Alim yani mu'lim, azab yang pedih. Siapa yang mau bertahan dengan azab neraka jahanam? Ya. Tidak ada. Ya. Tidak yang bisa mengadab seperti adab Allah. La yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa mengadab seperti adab. Mau orang mau menyiksa dengan model apapun, ya, tidak akan bisa mengadab seperti pedihnya adabnya Allah. Karena adab di neraka mengerikan. Saya sering sampaikan, kalau kita bicara tentang surga, nikmatnya luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Demikian juga sisi neraka juga luar biasa, dengan berbagai macam model penyiksaan. Ya. Tapi makanya Allah mengatakan bi'adzabin alim. Bi'adzabin alim, dengan azab yang mu'lim, yang memedihkan. Ini yang pertama, hukuman yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu amalan mereka gugur di dunia maupun di akhirat. Meskipun mereka berbuat baik, berbakti pada orang tua, sosialnya tinggi, bantu ini, bantu anu, percuma, amalan mereka gugur di dunia dan akhirat. Di akhirat jelas tidak ada pahalanya, di dunia tidak ada berkahnya. Di dunia tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Mau satu orang, mau rame-rame bergerombolan ingin menolong mereka, enggak bisa. Di neraka enggak bisa tolong mereka. Di sini sebagian ulama menyebutkan wa ma lahum min nasirin, disebutkan mereka tidak punya para penolong untuk mengejek mereka. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman banyak penolong. Ada yang beri syafaat, baik para malaikat, kaum mukminin yang lain, mungkin teman-temannya, mungkin anak-anaknya, mungkin kerabatnya bisa beri syafaat kepada kaum mukminin, yang bisa menghalangi mereka dari neraka atau mengangkat derajat di
akhirat. Kalau memang mereka berhak dapat syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari akhirat ada aturan syafaat. Syaratnya kepada ahli tauhid dan yang diizinkan oleh siapa? Allah. Tidak bisa seorang beri syafaat tanpa izin. Sebaliknya, orang-orang musyrikin, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat orang beri syafaat, itu tidak bisa. Itu sama, wa ma lahum min nasirin, tidak ada para penolong bagi mereka. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Mau karib kerabat, mau orang terdekat, mau anak, mau orang tua, mau kawan sangat dekat, tidak bisa beri pertolongan kepada orang-orang musyrikin. Masuk neraka, selesai. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ya, dengan 3 hukuman karena mereka melakukan dosa 3 dosa besar. Setelah itu Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi. Dan ayat ini disebutkan oleh para ulama juga berlaku kepada siapapun yang berusaha melakukan dosa yang sama. Seperti kaum musyrikin Arab yang berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluka aw yukhrijuka liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika orang kafir mereka berbuat makar untuk membunuhmu atau memenjarakanmu atau mengusirmu. Wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Demikian juga berlaku bagi orang ingin membunuh orang beramal nahi mungkar, juga dosa besar. Zaman sekarang mungkin Nabi sudah enggak ada, tapi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kepada kebaikan, mengingatkan kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, bisa jadi dibunuh. Maka dosanya sama seperti mereka. Tapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab?" Tidakkah engkau memperhatikan kepada orang-orang yang diberikan sebagian dari Taurat? Itu diberikan ilmu, diberikan nikmat Taurat. Ya. Orang di dunia ini banyak yang dalam galau, dalam banyak kebimbangan, terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian Allah muliakan ahlul kitab. Allah berikan Nabi Musa Taurat, Allah berikan Nabi Isa Injil. Mereka sudah diberikan bagian dari Alkitab, baik Taurat maupun Injil. Yud'auna ila kitabillah. Kemudian mereka disuruh untuk berhukum dengan hukum Allah, baik dengan Taurat, dengan Injil yang masih benar. Liyahkuma bainahum, agar kitab tersebut ya menetapkan hukum di antara mereka. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian sebagian mereka berpaling, wa hum mu'ridun, dan mereka dalam kondisi membelakangi ya. Taib Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan atau ulama menyebutkan tentang ayat ini di mana Abdullah bin Umar pernah menyampaikan, "Annal Yahuda ja'u ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafadzakaru lahu anna rajulan minhum ra'atan zanaya. Kemudian mereka sebut kepada Nabi, ada seorang laki di antara mereka dan perempuan mereka berzina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma tajiduna fi Taurat fi sya'ni rajam?" Wahai Yahudi, menurut kalian apa hukum rajam terkait dengan mereka ini? Faqalu naftahuhum wa yujladun. Tidak, dalam Taurat itu kita hanya mempermalukan mereka dan mereka dicambuk. Jadi ceritanya orang Yahudi ini, mereka tahu hukum rajam ada dalam Taurat. Ketika orang miskin di antara mereka melakukan zina, mereka rajam. Sampai akhirnya di antara yang melakukan zina, pembesar-pembesar mereka. Jadi mereka bingung gimana ini. Akhirnya mereka rubah hukum. Kalau ada pembesar-pembesar mereka berzina, maka tidak dirajam. Tetapi cukup dikasih arang di wajah mereka, kemudian ditaruh terbalik di himar, kemudian diarak di keliling kota. Jadi cuma yuftahun, cuma dipermalukan, tapi tidak dirajam. Ini menimbulkan kegaduhan di antara mereka. Sampai dalam sebagian riwayat mereka mengatakan, coba kita tanya Muhammad itu nabi yang baik.
mungkin hukumnya beda. Jadi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tanya, Rasulullah tahu bahwasanya dalam Taurat ada apa? Hukum apa? Rajam. Maka Rasulullah tanya, bagaimana tentang rajam di Taurat? Kenapa tanya-tanya lagi ke saya? Kata mereka, tidak ada ya Rasulullah, yang ada bahwasanya kami hanya mempermalukan mereka kalaupun cuma dicambuk, tidak sampai dirajam. Faqala Abdullah bin Salam, maka ada seorang sahabat yang tadinya Yahudi kemudian masuk Islam yang namanya Abdullah bin Salam berkata, "Kadzabtum inna fiha ar-rajma." Kalian berdusta. Sungguhnya dalam Taurat ada hukum rajam. Fa'atau bit Taurati, kemudian mereka datangkan Taurat, fanasyaruha, kemudian mereka buka gulungan Taurat. Terus sampai sekarang kan gitu caranya dibuka. Dibuka gulungannya Taurat. Fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajam, salah seorang dari mereka nutup ayat tentang rajam. Fa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha, dibaca sebelumnya dan sebelumnya sesudahnya. Entah baca kiri ke kanan atau kanan kiri saya enggak tahu. Dibaca sebelumnya, dibaca sesudahnya. Faqala lahu Abdullah bin Salam mengatakan, "Irfa' yadak." Angkat tanganmu, angkat. Kenapa ditutup? Kan namanya kan baca Taurat dibuka begini. Geng loncat. Di sini ada ayat rajam di sini. Dibaca loncat. Kata Abdullah bin Salam karena dia juga ahli Taurat, dia bilang, "Angkat tanganmu, angkat tanganmu." Farafa' yadahu, ketika dia angkat tangan, fa idza fiha ayatul rajam. Ternyata di situ ada ayat rajam bahwasanya lelaki dan wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah, jika berzina maka dirajam sampai mati. Faqalu sadaq, mereka mengatakan benar. Ya Muhammad fiha ayatul rajam. Benar di situ ada ayat rajam. Fa amar Rasulullah sallam farujim, maka Rasulullah sallam memerintahkan kedua orang tersebut farujima, maka dirajam. Maksudnya ada orang Yahudi seperti itu, mereka berpaling dari Taurat, hukum yang berlaku pada Taurat mereka berpaling darinya. Mereka berpaling, mereka sudah tahu. Makanya Allah mengatakan, "Alam taral ladzina utu nasiban minal kitab." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah diberikan Taurat? Yud'auna ila kitabillah. Mereka disuruh untuk menetapkan, untuk berhukum kepada Taurat di antara mereka. Ternyata liyahkum bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum. Di antara mereka ada yang berpaling. Berarti menunjukkan ada di antara mereka yang patuh. Wa hum mu'ridun, dan mereka membelakangi. Kalau tawalli berpaling dengan badan, al-i'rad berpaling dengan hati. Jadi mereka benar-benar berpaling. Tidak mau berhukum dengan Taurat padahal mereka tahu tentang hukumnya dalam Taurat. Ya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kata Allah dalam ayat yang surat Al-Baqarah, kata Allah mereka membuangnya di belakang mereka. An-nabath, kata sebagian ahli tafsir, fanabadhuhu, yaitu mereka sudah pegang. Jadi nabath itu sudah pegang. Fanabath, kemudian nabadhuhu itu dibuang ke belakang. Jadi sudah pegang terus dibuang. Maksudnya mereka sudah tahu, tapi mereka buang. Lain halnya kalau tidak tahu. Maksudnya Allah ingin menggambarkan mereka sudah ngerti. Makanya Allah mengatakan, "Alam taral ladzina utu nasiban." Mereka sudah diberi ilmu tentang Taurat, sebagian dari Taurat. Mereka sudah tahu isinya begitu, tapi mereka berpaling. Maka hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Sudah tahu hukumnya, sudah ngaji Al-Quran, Sunnah, terus sengaja berpaling. Bukan nggak ngerti, sudah tahu, tapi berpaling. Terkadang berpaling karena dunia, terkadang berfatwa sebaliknya cuma karena apa? Dunia, cuma karena dia tahu hukumnya, tapi ya dia untuk mengambil samanan qalila. Wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Hanya untuk mengambil sececah dunia yang ringan, supaya menyenangkan orang kaya sehingga fatwanya dirubah, supaya tidak dimaki-maki oleh masyarakat fatwanya dirubah, supaya menyenangkan para pejabat sehingga bisa menjalankan programnya ternyata haram tapi dia rubah fatwanya. Semua untuk dunia, seperti Yahudi. Seperti Yahudi. Waliyadzubillah, ya. Hanya mendapatkan secercah dunia yang sangat sedikit untuk dikorbankan sehingga mendapatkan neraka jahanam. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat." Hal ini kenapa mereka nekat menolak Taurat, berpaling dari Taurat, nekat melakukan hal-hal yang buruk. Karena mereka berkata, orang Yahudi berkata, "Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat." Kami tidak akan diazab oleh neraka jahanam kecuali cuma beberapa hari. Kalaupun masuk neraka cuma sebentar. Aman. Mau riba, mau bunuh, mau zina, cuma sebentar, sabarlah.
Cuma beberapa hari. Sebagian mereka mengatakan 7 hari saja, sepekan doang. Sebagian mereka mengatakan dunia umurnya 7.000 tahun, maka satu hari mewakili 1.000. Dia cuma diazab cuma 7 hari. Habis itu masuk surga. Bahkan mereka buat iftira, mereka buat kepalsuan, mereka mengatakan anak Yakub alaihissalam tidak akan diazab. Di antara mereka yang meyakini begitu. Yahudi pasti masuk surga. Makanya kalau ada orang bilang begitu seperti Yahudi, kami ini keturunan ini pasti mau surga. Yahudi persis seperti Yahudi. Beneran? Sebagian orang seperti ngawur ya. Kami keturunan ini pasti masuk surga. Enggak boleh, itu enggak benar ya. Enggak benar. Seperti Yahudi persis. Seperti Yahudi. Makanya keturunan Nabi tidak terjadi masuk surga. Nabi Ibrahim keturunannya tidak masuk surga sebagian. Ketika Nabi Ibrahim, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengatakan wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nas qala wa min dzurriyyati qala la yanal ahdi adh-dhalimin. Ketika Allah menguji Nabi Ibrahim, sungguhnya Ibrahim telah menjalankan tugas-tugasnya dengan sempurna. Allah perintahkan ini, perintahkan anu, dia jalankan semua dengan sempurna. Yang tugas-tugas berat seperti menyembelih anaknya, harus berpisah dari istrinya, harus taruh anak pertamanya satu-satunya di lembah yang tandu, semua dikerjakan oleh Ibrahim. Harus bersafar ke sana, kemari, ke sana, dia sabar. Fa atammahun, maka dia kerjakan dengan sempurna. Allah kasih imbalan atau balasan ganjaran, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, aku akan menjadikan pemimpin para manusia. Kata Nabi Ibrahim, qala min dzurriyyati, anak-anakku juga ya Allah, jadikanlah mereka pemimpin. Kata Allah, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, janjiku tidak mengenai anak-anakmu yang zalim. Berarti anak-anak Ibrahim ada yang baik, ada juga yang zalim. Setelah Allah menyebutkan tentang Ibrahim dan Ishak, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara keturunan mereka, Ibrahim dan Ishak, ada yang muhsin, ada yang baik, dan di antara mereka zalimun li nafsihi mubin, pelaku dosa. Yahudi keturunan Ibrahim, keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Semua Yahudi keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Bani Israel. Karena Yakub punya anak 12. Dari 12 anak itu Bani Israel. Sebagian mereka mengatakan kami keturunan siapa? Yakub, maka kami tidak akan disiksa. Enggak benar. Bukan berarti kalau anak Nabi keturunannya selamat, enggak. Buktinya anak keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Yahudi, bangsat-bangsat itu masuk neraka jahanam. Mereka sendiri mengaku kami pasti masuk surga. Kalaupun di neraka cuma berapa hari? Ya, 7 dino. Cuma 7 hari, sepekan. Allahu Akbar. Ya, sepekan nih. Ya, meskipun ya cuma sebentar lah, cuma 7 hari. Maksiat sepuas-puasnya, mau riba, bunuh orang, mau ini, mau zina, cuek. Karena mereka punya keyakinan kami cuma masuk neraka 7 hari. Dan mereka mengatakan ya la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak masuk kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini yang membuat mereka akhirnya semangat bermaksiat karena mereka meyakini masuk neraka cuma 7 hari. Itu pun kalau masuk neraka. Kemungkinan besar masuk surga. Tanpa lewat apa? Neraka. Oleh karena saya katakan anak-anak Nabi tidak ada jaminan bahwasanya pasti masuk surga. Ya. Contoh tadi anak-anaknya Ibrahim, anak-anaknya Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Yahudi banyak bajingan, ya atau tidak? Yang bunuh saudara-saudara kita Palestina, mereka mengaku anak Nabi Yakub alaihissalam. Bajingan semua itu. Taib. Anak-anaknya Nabi Ismail, di antaranya Quraisy. Quraisy itu semua keturunan Ismail bin Ibrahim. Semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Tapi apakah semua Quraisy masuk surga? Enggak, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Semua masuk neraka jahanam. Mereka Quraisy, keturunan Nabi Ismail bin apa? Ibrahim. Taib, Nabi Nuh anaknya semuanya masuk Islam? Tidak. Satunya Yam atau matikan Kan'an, mati dalam kondisi kafir. Sampai ketika Nabi Nuh ingin mendoakan anaknya, Allah tegur.
Karena Nabi Nuh berkata, "Ya Rabbi inna bini min ahli." Ya Allah, putraku dari keluargaku. Allah tegur. "Ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih." Wahai Nuh, itu anakmu bukan dari keluargamu, dia telah melakukan kesyirikan. Fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jangan kau minta kepadaku, berdoa kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Anak Nabi masuk neraka. Maka ada yang mengatakan kami keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga semua. Bahlul yang ngomong ini. Enggak ada. Ini sama dengan Yahudi. Bedanya kau dengan Yahudi apa? Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La fadla li Arabi ala ajami." Tidak ada keistimewaan Arab di atas ajam, di atas non-Arab. Wala ajami ala Arabi, dan tidak ada keistimewaan non-Arab di atas Arab illa bitaqwa, kecuali dengan apa? Takwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam semua Adam dari tanah. Tidak ada. Walal abyad walal ahmar alal aswad, al aswad alal ahmar. Tidak ada keistimewaan kulit putih di atas kulit hitam di atas kulit putih, kecuali dengan apa? Takwa. Agama Islam luar biasa. Tidak ada rasisme sedikit pun. Tidak ada rasisme, tidak ada sukuisme. Semua dengan apa? Takwa. Jangan bilang saya keturunan darah biru. Darah biru itu, keturunan darah biru itu seperti emas. Nanti mengatakan demikian, seperti emas. Emas itu mau ditaruh di comberan tetap emas. Subhanallah. Iya, tapi emas yang kena comberan bilang. Jadi saya mau maksiat apapun tetap saja emas. Maksudnya begitu. Dia ingin melegalkan maksiat. Mau minum khamar, mau zina, mau apa, mau ini, mau anu, mau ane, mau ane, mau ane. Kalau murtad gimana? Tetap emas. Kasihan, dibohongin tertipu dengan mengaku darah biru. Ya. Jadi seorang Yahudi mengatakan demikian. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kata Allah, mereka berpaling dari Taurat, mereka tidak berhukum dengan hukum Taurat, bahkan mereka melakukan keburukan-keburukan. Ini semua sebabnya karena mereka mengatakan kami tidak masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Saya punya kawan kerjasama di luar negeri, dia kerjasama dengan Yahudi. Jadi dia punya usaha dagang, tapi bosnya harus pakai nama Yahudi ini. Kalau nggak pakai nama Yahudi, dagangnya nggak laku. Jadi dia pakai kerjasama pakai nama. Dia yang bekerjain semua, dia siapkan barang, tapi harus tempel Yahudi ini. Dia bilang, iya Ustaz, teman saya ini seperti Al-Quran. Kami masuk neraka cuma sebentar katanya. Kalau masuk neraka, subhanallah. Luar biasa. Benar seperti dalam Al-Quran. Kalau masuk neraka cuma apa? Sebentar. Kata Allah, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dan mereka telah diperdayakan dalam agama mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi pengaku-ngakuan bahwasanya kami pasti masuk surga. Seperti mereka berkata, wa qala yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak masuk surga kecuali surga Yahudi Nasrani. Wa qalu nahnu abna'ullah wa qalatil yahudu nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, berkata Yahudi Nasrani kami adalah pilihan-pilihan Allah, kekasih-kekasih Allah, anak-anak Allah. Ini semua pengakuan ngawur. Seperti mereka makan dalam ayat ini, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat, tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Ini semua namanya iftira, kedustaan atas nama Allah. Kedustaan-kedustaan ini yang mereka buat mereka berani bermaksiat. Karena yakin pasti masuk surga, kalaupun masuk neraka cuma beberapa hari, dan kami kekasih Allah. Pilihan-pilihan Allah. Sehingga buat mereka nekat untuk melakukan kemaksiatan karena mereka merasa sudah terjamin. Orang Islam tidak begitu. Orang Islam tuh yang menyelamatkan cuma amal dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tinggi, tidak akan bisa menyelamatkannya. Tidak akan bisa menyelamatkannya. Nasab itu urusan belakangan. Yang pertama amal dulu. Kalau kau betulan punya nasab yang mulia, amalnya bagus, oke. Tapi kalau nasabmu mulia, ada orang amal lebih baik, dia lebih benang daripada kau. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man batta'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Oleh karena di antara sebagian orang yang mungkin membuat mereka ya menggampangkan maksiat, ketika meyakini pasti selamat. Siapapun yang merasa dirinya pasti selamat, dia pasti apa?
mudah bermaksiat. Sudah terjamin, dosa sudah terjamin, dosa sudah ditebus. Ya repot kan? Siapa yang tebus? Sudah tebus. Pasti masuk surga. Makanya di antara kelompok-kelompok sesat yang ada dalam dunia Islam, kalau ada yang berani menjamin surga tanpa amal soleh. Tenang, siapa yang dekat dengan saya pasti masuk surga. Siapa yang jadi murid saya pasti masuk surga. Apalagi dia bisa niup api neraka mati, waduh repot lagi tuh. Dia punya surga khusus, memasukkan siapa saja boleh. Rasulullah tidak bisa. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Oleh karenanya ini mengerikan ya, keyakinan seperti ini. Orang kalau ada kelompok-kelompok sesat yang mengajarkan seperti itu, ya maka ini semua adalah kedustaan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Afa anta tunqidhu man finnar?" Apakah kau bisa menyelamatkan orang dalam neraka? Rasulullah berkata kepada keluarganya, "Ya Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum. Ishtaru anfusakum minan nar, la ughni ankum minallahi syai'a." Wahai Banu Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Rasulullah berkata, "Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, ishtari nafsak, la ughni anki minallahi syai'a." Selamatkan dirimu, aku tidak bisa. Wahai Safiyah, bibinya Nabi, tantenya Nabi, selamatkan dirimu, aku tidak bisa menolongmu sama sekali. Ya Fatimatu bintu Rasulillah, wahai Fatimah putri Rasulullah, salini mimma lima syi'ti. Kalau ingin harta minta yang kau, mungkin aku kasih. Tapi ingatlah, ugni anki minallahi syai'. Aku tidak bisa ngomong sama sekali. Ya, makanya ada yang mengatakan, tenang, kalau jadi murid saya pasti masuk apa? Surga. Ente saja belum tentu masuk surga. Terus mau jamin siapa? Mau jamin siapa? Ya, makanya kalau ada kelompok manapun, pengajian manapun yang kemudian berbicara tentang keselamatan di akhirat tanpa diikat dengan amal soleh orang itu sendiri, maka ini kelompok sesat. Apalagi yang bilang, tenang kalau foto sama saya masuk surga, subhanallah. Saya pernah dengar di suatu negeri, di suatu daerah ada gitu, foto kalau jamin surga foto sama dia. Tapi mahal fotonya. Kalau dekat bergandengan lebih mahal lagi, agak jauh agama surganya agak jauh-jauh. Ngeri. Subhanallah, bisa kayak gitu tuh orang-orang dibodoh-bodohin sama para pembodoh tersebut. Jadi waqarrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Maka mereka diperdayakan dalam agama mereka apa yang selalu mereka ada-adakan, kedustaan-kedustaan yang mereka ada-adakan. Makanya di antara bantahan terhadap kaum Nasara yang mengatakan dosa warisan. Mereka bilang Nabi Isa diutus, Allah mengirim anaknya untuk diutus agar disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa manusia dari mana? Dosa manusia dari dosa keturunan. Adam melakukan dosa. Logikanya gini, Adam melakukan dosa karena makan buah yang dilarang. Kemudian dosanya tersebut mengalir pada seluruh keturunannya. Dan ini tidak bisa ada yang tebus kecuali siapa? Anak Tuhan. Sehingga kalau anak Tuhan sudah datang ditebus, baru disebut juru selamat, maka akan selamat. Ini logikanya demikian. Maka ini bantahannya banyak. Bantahannya banyak. Ya. Saya sebutkan dalam buku saya, insyaallah akan terbit sebentar lagi, tentang kisah para nabi edisi revisi ya, 2 jilid ya. Tapi intinya bahwasanya filosofi ini baru muncul belakangan, tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh enggak pernah ngomong, Nabi Musa enggak pernah ngomong. Semua nabi dalam Bible tidak pernah bercerita bahwasanya dosa kalian kalau mau diampuni oleh Allah tidak akan bakal diampuni oleh Allah kecuali jika ditebus. Tidak ada. Mereka bicara tobat selesai. Ini filosofi ini muncul belakangan.
Terus kalau dosa sudah ditebus, kita tanya sama mereka, yang ditebus yang mana? Dosa turunan atau dosa... Kan dosa ada dua nih, setiap manusia punya dua dosa, ya enggak? Dosa turunan sama dosa yang dia buat sendiri, ya enggak? Dosa turunan ada dosa turunan. Setiap dia lahir sudah ada situ stempel dosa turunan. Turun Adam. Dosa turun kemana? Kepada anak turunannya. Dosa yang lainnya dia lakukan. Mungkin seorang mungkin berzina, membunuh, korupsi dan yang lainnya. Taib. Yang ditebus oleh Nabi Isa yang mana nih? Semuanya apa cuma ini aja? Kalau cuma dosa turunan kecil dibandingkan dengan zina, merampok, membunuh. Terus apa faedahnya dia tebusin? Kalau dia tebus semuanya, ya sudah bermaksiatlah sebanyak-banyak yang sudah ditebus semuanya. Paham tidak? Cuma dua kemungkinan. Ini yang ditebus yang mana? Dosa turunan atau dosa juga selain dosa turunan? Kalau cuma dosa turunan ditebus, ya percuma dosa ini, dosa turunan cuma makan aja masalahnya. Sedikit dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Paham? Baik. Terus kita yang tidak percaya Nabi Isa datang untuk menebus dosa. Kita selamat gak dari dosa turunan? Harusnya selamat dong, sudah ditebus. Mau percaya enggak percaya tetap sudah ditebus, ya enggak? Kan sudah ditebus. Mau tebus yang percaya aja, enggak akan ditebus dosa turun, jadi hilang, dosa turun hapus. Ya mau percaya enggak percaya tetap dihapus. Dalam Islam, Masya Allah, tidak ada dosa turunan. Nabi Adam bersalah, bertobat, tobatnya diterima. Tapi dia diturunkan di atas muka bumi sebagai hukuman. Tapi dosanya sudah terima. Kata Allah, wa taba alaihi, Allah ampuni dosa. Sehingga tidak ada filosofi dosa turunan kepada Nabi Nuh tidak pernah singgung, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi manapun tidak pernah, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, tidak ada pernah menyinggung Nabi, bahkan Nabi Isa pun tidak pernah menyinggung dosa turunan. Itu belakangan baru filosofi ini muncul. Nah, kalau orang merasa pasti selamat, itu repot. Masuk dalam ayat ini, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Akhirnya melakukan apa-apa saja merasa pasti selamat. Ini masalah besar. Karena meyakini tenang, saya darah biru, saya pasti mau surga. Repot. Kalau sudah begitu dia mau ngapain aja, cuek aja. Cuek aja. Kata Allah, fa kaifa idza jama'nahum li yaumil la raiba fih. Bagaimana nanti apabila mereka kami kumpulkan pada hari kiamat kelak? Wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan disempurnakan pada setiap diri balasan apa yang diusahakan mereka sedang mereka tidak dianiayai, tidak dirugikan. Artinya apa? Mereka merasa selamat, ternyata tidak. Ketika dikumpulkan pada hari yang dahsyat tersebut, la raiba fi, yaitu hari kiamat, kemudian semua akan dibalas sesuai dengan penuh sempurna apa yang mereka lakukan. Ternyata banyak maksiat yang mereka lakukan dibalas sempurna, ternyata mereka tidak selamat. Maka ini hal yang sangat merugikan mereka. Merasa selamat ternyata tidak selamat. Merasa diampuni ternyata tidak diampuni, ditumpuk oleh Allah kemudian dibalas dengan sempurna. Maka itu hari yang sangat mengerikan, maka sungguh besar kerugian mereka, sungguh besar kerugian mereka. Makanya ketika Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina al-a'mal, surat Al-Kahfi 3. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami katakanlah, mau kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka sesat di atas muka bumi, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa mereka telah melakukan amal yang sebaik-baiknya. Ini orang paling merugi. Sebagian ahli tafsir, kalau nggak salah Sa'ad bin Waqqas mengatakan maksudnya Yahudi dan Nasrani. Merasa mereka paling top, paling dapat hidayah,